Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah biologi umum yang berjudul Struktur dan Organisasi Tubuh Hewan. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, dimulai dari saya sendiri, yaitu Richard Nurdin dengan NIM 21035104. Kemudian ada teman saya Miftahul Rahmi dengan NIM 21035084, dan yang terakhir Nurul Fitri Rabadani dengan NIM 21035096. Untuk materi pertama akan dijelaskan kepada saya sendiri, yaitu pengertian hewan invertebrata. Hewan invertebrata merupakan jenis hewan yang dikenal sebagai hewan tanpa tulang belakang dan memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana dan primitif apabila dibandingkan dengan jenis hewan vertebrata. Ciri-ciri hewan invertebrata yaitu yang pertama, hewan invertebrata merupakan organisme multiseluler. Ini artinya vertebrata tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, invertebrata juga tidak memiliki rangka dalam endoskeleton yang keras, dan sedangkan rangka luar endoskeleton keras. Kemudian yang ketiga, invertebrata tidak memiliki paru-paru untuk proses pernapasannya. Kebanyakan dari hewan invertebrata ini mereka bernapas menggunakan kulit. Dan yang keempat, yaitu pembagian tubuh hewan invertebrata hanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kemudian hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan jenis hewan yang bertulang belakang atau juga sering disebut sebagai jenis hewan bertulang saja. Apabila dibandingkan dengan jenis hewan lainnya yaitu invertebrata, maka jenis hewan vertebrata merupakan jenis hewan yang memiliki struktur baik sel maupun jaringan tubuh yang lebih sempurna apabila dibandingkan dengan invertebrata. Ciri-ciri hewan vertebrata yang pertama, otak pada hewan vertebrata terlindungi oleh tengkorak yang merupakan tulang yang keras dan juga kuat. Yang kedua, terdapat tulang pada bagian belakang yang terentang dari bagian bawah kepala hingga mencapai bagian ekor atau tulang ekor. Kemudian yang ketiga, memiliki bentuk tubuh yang proporsinya adalah simetris bilateral, di mana apabila tubuh hewan vertebrata yang dibelah akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Kemudian yang keempat, memiliki kelenjar endoksin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Miftahul Rahmi. Kepada Rahmi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pertama porifera. Kata porifera berasal dari bahasa Latin yaitu kata poros yang berarti lubang kecil dan vere berarti hewan yang memiliki tubuh berpori. Porifera adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Ciri-ciri dari porifera yaitu pertama, belum mempunyai organ tubuh yang khusus. Kedua, belum mempunyai sistem saraf. Yang menanggapi rangsang adalah sel-sel individual. Ketiga, tubuhnya berpori-pori mikroskopis. B. Soelenterata. Filum Soelenterata dapat disebut juga dengan filum Cnidaria. Filum ini berasal sekitar 680 juta tahun lalu menurut analisis DNA. Cnidaria telah diverifikasi ke berbagai bentuk sesile dan motil. Namun kebanyakan Cnidaria masih menunjukkan relatif sederhana, diploblastik, bentuk polip, dan medusa dari Cnidaria. Ciri-ciri dari Soelenterata yaitu pertama, tubuhnya berbentuk simetri radial dan terdiri dari 2 lapisan jaringan atau diploblastik. Kedua, umumnya merupakan karnivora atau hewan pemakan daging, namun tidak aktif atau mengejar mangsanya. Ketiga, habitatnya berada di perairan, baik di perairan tawar maupun laut.
Namun Soelentha rata umumnya hidup di perairan laut. C. Platyhelminthes atau disebut juga dengan cacing pipih. Cacing pipih hidup di laut, air tawar, dan habitat darat yang lembab. Dinamakan demikian cacing pipih karena memiliki tubuh tipis yang pipih secara dorsoventral. Ciri-ciri Platyhelminthes yaitu pertama, tubuh memiliki lapisan lembut dengan atau tanpa silia. Kedua, bernafas melalui difusi sederhana melalui permukaan tubuh. Ketiga, tidak memiliki anus dan sistem peredaran darah tetapi memiliki mulut. Keempat, tubuh mereka diratakan secara dorsoventral tanpa ruas apapun dan tampak seperti daun. D. Nemathelminthes, yaitu kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani yakni nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Ciri-ciri nemathelminthes yaitu pertama, tubuhnya memiliki rongga namun bukan rongga tubuh sejati sehingga rongga ini disebut pseudocelomata. Kedua, kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindunginya dari enzim pencernaan inang. Ketiga, sistem pencernaannya sudah lengkap. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk Annelida akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Fitri Ramadhani. Kepada Nurul Fitri Ramadhani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. E. Annelida. Annelida berarti cincin kecil mengacu pada kemiripan tubuh annelida dengan serangkaian cincin yang menyatu. Annelida adalah cacing tersegmentasi yang hidup di laut, di sebagian besar habitat air tawar, dan di tanah lembab. Annelida adalah celomata dan panjangnya berkisar kurang dari 1 mm hingga lebih dari 3 meter. Ciri-ciri annelida ialah 1. Memiliki tubuh bersegmen atau berruas-ruas yang mirip dengan cincin, dan memiliki otot. 2. Sistem syaraf berupa ganglion otak dan tali syaraf yang tersusun dari tangga tali. 3. Sistem peredaran darah annelida adalah tertutup, dengan tersusun dari pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. 4. Bersifat tripoblastik celomata, simetri bilateral, dan metameri. F. Moluska. Moluska adalah celomata dan tubuh mereka memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, kaki berotot biasanya digunakan untuk bergerak. Yang kedua, massa visceral yang mengandung sebagian besar organ dalam mantel. Yang ketiga, lipatan jaringan yang menutupi massa visceral dan mengeluarkan cangkang jika ada. Ciri-ciri moluska ialah 1. Mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. 2. Hidup di air dan di darat. 3. Organ ekskresi berupa nefridia. 4. Merupakan tripoblastik celomata. 5. Mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf. G. Arthropoda. Selama evolusi, beberapa arthropoda telah dimodifikasi, mengkhususkan diri dalam fungsi seperti berjalan, makan, penerimaan sensorik, reproduksi, dan pertahanan, seperti pelengkap dari mana mereka berasal. Struktur yang dimodifikasi ini disambung dan berpasangan. Ciri-ciri arthropoda ialah 1. Memiliki kaki bersendi atau anggota badan seperti laba-laba yang memiliki 8 kaki. 2. Memiliki eksoskeleton. Ini adalah kerangka eksternal seperti baju besi melindungi tubuh arthropoda ketika arthropoda lahir. Eksoskeleton yang lembut tapi mengeras dengan cepat dan dapat ditumpahkan saat makhluk tumbuh. Yang ketiga, tubuh tersegmentasi ini berarti bahwa mereka akan memiliki tubuh yang terdiri dari lebih dari satu bagian. Laba-laba memiliki 2 segmen dan lalat memiliki 3 segmen. H. Echinodermata. Echinodermata atau yang biasa disebut dengan hewan berkulit duri
Ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu echin, yang memiliki arti berduri, dan derma yang memiliki arti kulit, atau yang lebih spesiesnya disebut dengan hewan laut yang pergerakannya sangat lambat. Echinodermata memiliki lapisan epidermis tipis yang dilapisi oleh endoskeleton lempengan kapur yang sangat keras. Ciri-ciri echinodermata ialah 1. Semua echinodermata terdiri dari hewan biota laut atau yang hidup di dalam laut. 2. Memiliki susunan organ tubuh, memiliki sistem alat pencernaan, dan memiliki tingkat organisasi hewan dengan hewan lain. 3. Pengelompokan hewan yang hewan golongan Echinodermata memiliki endoskeleton dari oksikel berkaurdan dan karena susunan permukaan tubuhnya berduri. 4. Memiliki bentuk tubuh yang cenderung simetris atau simetri radial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentase dari kelompok 6. Apabila kami ada kesalahan kata, kami minta maaf. Apabila teman-teman atau ibu ada ada pertanyaan, silakan diberikan di forum diskusi. Nanti akan kami jawab. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.